Assalamualaikum, selamat malam semua. Eee, di sini saya kejar-kejaran waktu dari Riau sampai Dile demi memberikan keterangan, karena saya nggak mau ya berdebat-debat yang tidak, eee, relevan. Pertama saya minta terima kasih kepada, Pak Firman ya atas, kuasa hukum Pak Jokowi, bukan Pak Firman memberikan apresiasi, padahal mereka tersinggung dengan sikap kami yang datang tanpa tahu pengacara mereka. Jadi otak pelaku kehadiran orang ini berdua adalah saya. Beberapa kali ada proses datang orang kunjungan ke tempat Bang Egy untuk ingin mempertemukan Bang Egy dengan Pak Jokowi. Ada beberapa hal, ada janjian, ada iming-iming. Saya berpikir Bang Egy selalu memberikan penolakan dan bahkan ada yang ngusir oleh keluarganya. Nah dalam hal ini saya sebagai kuasa hukum Bang Egy. Ini yang datang ini utusan Pak Jokowi. Saya tidak memberikan ini menjudge atau menuduh bahwa itu utusan. Bagi saya tentu dengan ada keinginan dan kepentingan tentu mereka ingin bagaimana Bang Egy sama Pak Jokowi ini bertemu. Nah saya berpikir karena saya pengacara Bang Egy yang diamanahkan oleh keluarganya, saya berpikir kalau ini terjadi hancur Bang Egy. Manalah tahu kita ini seorang manusia tergiur dengan perjanjian itu. Makanya saya datangin Polda Metro Jaya yaitu Kamnek 5 Pak Rosadi. Pak Rosadi, saya ingin melakukan pertemuan dengan Pak Jokowi. Tapi saya coba bilang sama Bang Egy apakah dia bersedia. Kata Bang Egy, dia mau ditembak kalau minta maaf. Ya, sekalipun dia ditembak dia tidak minta maaf. Nah, dua persyaratan Bang Egy, tidak ada media dan foto-foto dan tidak ada minta maaf. Kemudian 2 hari kemudian dijawab oleh Pak Rosadi dari penyidik Kamnek 5. Kayaknya boleh tuh pihak sana mau menerima. Nah sampai di dalam hal itu kita bertemulah sama Bang Egy. Bang, bagaimana kalau diajak Pak Damai Hari Lubis? Saya tidak begitu ini dengan dia karena dia kan punya PH juga. Nah oke, akhirnya kami ketemulah bertiga dengan Pak Damai Hari Lubis di Hotel Borobudur. Habis dari pertemuan dari Purbaya, Menteri Pak Purbaya Menteri Keuangan. Di sana saya menyampaikan alasan hukum dari Restoratif Justice. Dari gelar perkara. Yang mengajukan gelar perkara itu adalah saya. Kemudian saya jumpa dengan Pak Roy Suryo di TIS, Pak daripada Prapit mending gelar perkara. Saya nggak tahu siapa yang mengajukan lain itu saya nggak tahu. Yang penting saya. Karena di sini saya akan menyampaikan bahwa di gelar perkara itu kan ada 4 jenderal hadir. Ada Propam, ada Warsidik. Saya menyampaikan bagaimana seorang penyidik kok segitunya mentersangkakan Bang Egy. Pertama tidak di BAP, Bang Egy dalam keadaan pelapor. Kemudian Bang Egy juga adalah avokat dan ada 6 item. Dengan syarat-syarat gelar perkara itu, tujuan saya gelar perkara itu untuk menganalisa untuk tersangkanya Bang Egy, bukan yang lain-lain. Kemudian saya bawa saksi ada cat, saya bawalah Pak Muzakir. Ternyata Pak Muzakir bilang karena Bang Egy belum di BAP, saya nggak layak untuk hadir, makanya dibuatlah
legal opini LO. Dalam hal ini ketika 2 hari pengumuman itu saya datangi Polda. Kenapa kok disamakan semua? Di situ alasan hukum saya pertama pencemaran nama baik yang tertuang di dalam tuduhan terhadap Bang Egy, kemudian fitnah, dan satu lagi yaitu penghasutan. Semua itu belum waktunya untuk dituduhkan kepada klien saya. Karena menurut saya fitnah itu belum layak. Kemudian pencemaran baik itu juga belum layak. Karena kita dalam hukum ini semua bisa baca hukum di KUHP. Namun bagaimana kita mentadaburkan atau menjabarkan hukum itu. Yang ketiga yaitu Bang Egy dituduh penghasutan. Siapa yang dihasut Bang Egy dan dampaknya seperti apa. Nah, banyak narasi-narasi hukum saya tuangkan kepada Polda Metro Jaya. Nah, itu ketika gelar perkara. Nah, setelah itu timbullah ini putusan tersebut. Saya setelah itu ada putusan dari gelar perkara bahwa tidak ada perubahan, masih sama semua. Masih dianggap sama ke-8-nya. Makanya kalau ini panjang lebih baik saya buat surat. Tanggal 15 itu kita gelar perkara, tanggal 17 saya buat surat. Izin Bang Egy berobat ke luar. 15 Januari. 17 Desember. 15 Desember itu gelar perkara, 17 Desember itu mengajukan surat. Kemudian tanggal 19 saya tanya, ada proses? Enggak ada. Tanggal 22 saya tanya lagi. Saya enggak peduli itu mau Sabtu mau Minggu, setiap saya ada waktu pasti saya datang bertanya. Oh ada, kayaknya bisa. Atas nama kemanusiaan. Itu juga saya buka di publik. Kemudian saya mencoba ingin mengarrange persoalan ini bagaimana pihak pengacara dari Pak Jokowi untuk kita mengadakan kesepakatan untuk restorasi justice. Tapi dalam hal ini Bang Egy itu bukan hal yang gampang untuk diajak. Hari ini ya besok enggak, hari ini ya besok enggak. Nah dalam hal ini saya tentu akan melakukan segala cara demi kepentingan klien saya. Bukan menghalalkan segala cara untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Nah inilah saya sebagai diamanahkan. Terus selalu saya beri, setiap ada orang datang, Bang beginilah ya Bang, bagaimana kalau kita datang. Saya ke siapapun yang merayu saya hanya itu. Itu pernah katanya abang saya Rasman datang ke situ, kata Pak Jokowi harus minta maaf. Bang Egy nggak mau. Nah kesepakatan bahwa tidak ada minta maaf itu oke dijawab tanggal 3 dari pihak sana. Saya nggak pernah berhubungan dengan sana. Yang berhubungan saya minta tolong kepada pihak Polda Metro Jaya, kepada Pak Rosadi itu. Karena di situ kan ada pas pampres ya. Dan di situ penjagaan ketat. Nanti kita nyelonong-nyelonong kan gak enak. Ditolak gimana? Kalau sudah ada kesepakatan ya udah kami berangkat. Kan begitu. Tanggal 5, tanggal 4 Bang bawalah Pak Damai. Pak Damai diajak oleh Bang Egy. Saya gak tahu perbicaraannya seperti apa. Yang penting pas tanggal 6 kami ke Riau, sidang di Riau. Tanggal 7 sore, Bang Egy dapat telepon dari Bang Damai bahwa Bang Damai setuju. Saya nggak tahu apa semuanya itu tadi mungkin udah dipaparkannya. Pada jam 5 sore, Bang Egy bilang, oke lah Bu Eli, saya langsung telepon penyidik Polda Metro Jaya, yaitu Pak Rosadi. Pak Rosadi, bisa bantu nggak? Kami pesawat dari Riau jam
11. Saya minta tolong terkondisi di sana. Saya nggak ada tahu apa-apa. Terus boleh jam 9 malam diokekannya. Bang Egy ini kan sudah ada tiket dari klien, sama anaknya sama ini tiket dari klien sampai ke Jakarta. Nah sementara Bang Egy kalau begitu Bu Eli kita langsung aja cari tiket. Mohon maaf di sini saya cari tiket malam itu, saya tanya sama protokoler saya yang di Jakarta. Terus yang di Riau saya pribadi kan gak berangkat karena saya mau stay dulu di rumah. Terus saya bilang, Bang minta KTP abang walaupun ada KTP-nya sama saya. Terus minta tiket abang biar sama saya berangkat ke Jakarta dengan abang. Dan kalau bisa transit. Nah maaf pada 8:30 malam karena saya nggak punya uang, demi Allah, demi Rasulullah, saya gadekan emas saya sekitar 30 juta untuk siap berangkat. Saya mulai dari berangkat, saya merinding tidak pernah putus zikir saya. Karena saya takut kalau memang Bang Egy di sana gimana, tentu saya hancur. Dengan bismillah akhirnya kita berangkat.